Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Happy Mapping, channelnya para mappers. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba untuk memperagakan tutorial yang terkait dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Jadi secara spesifik di sini kita akan membahas tentang sempadan sungai. Jadi adapun aturan yang menjadi dasar kita dalam melakukan analisis sempadan sungai, yang pertama itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Jadi di peraturan ini itu telah dijelaskan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan sungai. Jadi jika teman-teman ingin mencari informasi, mencari aturan terkait dengan sungai yang ada di Indonesia, bisa langsung mengakses peraturan nomor 38 tahun 2011. Peraturan yang kedua yaitu peraturan yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yaitu nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Jadi dua aturan ini sebenarnya ini adalah aturan turunan dari peraturan pemerintah di sini, kemudian diturunkan menjadi peraturan menteri. Jadi dua aturan ini yang nantinya menjadi dasar kita dalam menentukan atau melakukan analisis terhadap penetapan garis sempadan sungai. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan sedikit pengertian-pengertian yang berkaitan dengan sungai. Jadi di sini yang pertama, pengertian dari sungai itu sendiri. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Seperti itu ya. Jadi itu pengertian sungai menurut peraturan 38. Selanjutnya, daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis, dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Kemudian yang terakhir adalah pengertian dari garis sempadan itu sendiri. Jadi garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan untuk sungai. Jadi itulah yang perlu kita pahami. Jadi di sini ada tiga pengertian dari sungai, pengertian dari daerah aliran sungai atau DAS, kemudian pengertian dari garis sempadan sungai itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf B meliputi ruang kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul. Jadi di sini ada aturannya. Garis sempadan sebagaimana dimaksud, yang pertama, sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Ini nantinya yang ditentukan untuk luasan garis sempadannya atau kiri kanannya. B. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan. C. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. D. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan. E. Sungai yang bertanggul sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Kemudian selanjutnya danau paparan banjir, dan yang terakhir adalah mata air. Selanjutnya di sini saya hanya akan mengambil secara spesifik untuk sempadan sungai yang masuk kriteria yang akan saya lakukan analisis nantinya. Di sini yang saya lakukan analisis di sini adalah garis sempadan sungai besar, tidak bertanggul dan di luar kawasan perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Jadi di sini kita telah
mendapatkan aturan atau mendapatkan referensi atau mendapatkan dasar dalam melakukan analisis garis sempadan sungai, yaitu berjarak 100 meter kiri dari tepi kiri dan tepi kanan dari palung sungai, jadi sepanjang alur sungai tersebut. Oke, untuk tahapan selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke software atau aplikasi untuk melakukan analisis garis sempadan. Oke, jadi di sini kawan-kawan bisa melihat bahwa di aplikasi ArcGIS di sini saya telah memiliki data sungai. Ini adalah data sungainya. Kemudian saya juga telah memiliki data bangunan. Ini adalah data bangunannya. Jadi di posisinya di sini saya akan melakukan analisis sempadan sungai untuk melihat berapa saja jumlah bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai. Seperti itu. Oke, jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus membuat buffer dari sungai ini. Jadi caranya adalah kita masuk di geoprocessing. Kemudian dari geoprocessing kita pilih buffer seperti ini, klik 2 kali atau double klik. Di input feature kita masukkan Sungai Jenek Berang yang akan kita buatkan buffernya. Seperti ini kita masukkan. Kemudian untuk outputnya kita tentukan lokasi. Untuk outputnya di sini saya memberikan nama buffer sungai. Kemudian yes. Kemudian untuk distance atau value seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita telah memiliki dasar yaitu 100 meter dari kiri kanan palung sungai. Di sini saya rubah dulu menjadi meter. Kemudian di sini saya masukkan 100 meter. Kemudian semua oke. Selanjutnya saya langsung klik oke saja. Proses berjalan dan proses berhasil. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini, kita hilangkan dulu ini. Ini yang warna hijau ini adalah buffer dari sungai kita. Buffer dari lokasi sungai kita. Ini dia. Saya hilangkan dulu garis luarnya atau garis tepinya seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa melihat, atau teman-teman bisa melihat, ini adalah buffer dari sungai yang 100 meter. Kita bisa melihat untuk ukurannya seperti ini, ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita telah memiliki buffer sungai. Selanjutnya kita akan melakukan overlay untuk melihat berapa saja jumlah bangunan yang melanggar sesuai dengan peraturan dari sempadan sungai. Jadi caranya adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung nanti berapa bangunan yang melanggar. Jadi caranya kita kembali masuk di geoprocessing, kemudian kita pilih intersect. Kemudian di input feature kita masukkan buffer sungai. Kemudian kita masukkan lagi bangunan. Jadi ini yang akan kita intersect nanti. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan bangunan melanggar. Seperti ini, bangunan melanggar. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita langsung oke lagi, proses berjalan. Teman-teman bisa melihat prosesnya sendiri. Dan proses berhasil. Kemudian kita hilangkan dulu untuk bangunannya yang utama. Jadi kita bisa melihat ini adalah bangunan-bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai. Kemudian dari sini kita buka open attribute dan kita bisa melihat jumlah bangunan yang melanggar. Ini buildingnya. Jadi jumlah bangunan yang melanggar itu berjumlah 2316. Kita bisa perbesar seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa melihat ini adalah bangunan-bangunan
yang masuk di sempadan sungai yang kita ambil dari aturan pemerintah terkait dengan sempadan sungai. Sehingga di sini dari hasil analisis kita bahwa ada 2.316 bangunan yang melanggar aturan sempadan sungai di wilayah yang saya lakukan kajian. Kita bisa melihat ini. Jadi kita bisa melihat ini semua adalah bangunannya yang melanggar. Jadi begitulah cara melakukan analisis untuk sempadan sungai dan melihat berapa saja bangunan yang melanggar aturan dari sempadan sungai. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan bagi yang memiliki proyek terkait dengan sempadan sungai dan ingin melihat bagaimana atau berapa saja bangunan yang melanggar aturan-aturan tersebut atau bangunan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, dan semoga pekerjaan teman-teman itu bisa menjadi referensi dalam memperbaiki kualitas lingkungan termasuk sungai. Jangan lupa untuk subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.